Selamat malam semua. Selamat malam. Mas belum makan. Selamat malam semua. Selamat malam. Ada orang Amerika di sini. Terima kasih Pak Gembala, Pak Petrus, semua saudara memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di antara saudara semua. Masih mengikuti di rumah. Kami ada di Munich, di München sekarang. Oke. Baik, kita mau belajar. Iblis dalam kehidupan kita itu kalau dia ganggu kita selalu hal-hal yang vital, hal-hal yang penting, betul atau tidak? Ya. Iblis nggak pernah ganggu kita waktu kita berdoa. Buktinya orang berdoa masih banyak sampai hari. Iblis nggak ganggu kita kalau kita gottesdienst atau kebaktian. Enggak. Iblis nggak ganggu kita waktu kita belajar Alkitab, Bible study, kelompok sel atau apa saja. Ada satu yang dia paling ganggu dan dia mengagetkan. Setan berhasil. Apa itu? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hadir di hidup kita. Itu yang paling setan ganggu. Bagaimanapun juga iblis berusaha supaya Tuhan gak hadir di hidup kita. Perhatikan, inilah satu-satunya perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Maaf, kalau saya katakan bukan merendahkan atau menyinggung, tidak. Semua agama di dunia itu menekankan ritual. Atau yang ritual ya? Apa? Bahasa Jermannya itu apa ritual? Liturgi ya, ritualnya. Ritual juga ya. Oke, itu ditekankan. Pokoknya kamu ibadah. Pokoknya kamu melakukan ini. Pokoknya kamu melakukan itu. Nah, buat papa kita justru beda. Percuma kita buat ritual kekristenan, kita buat ritual acara ini, acara itu, doa ini, doa itu, belajar Alkitab ini dan itu macam-macam. Kalau Tuhan tidak hadir di hidup kita, betul atau tidak? Saudara perhatikan seluruh saudara kita di perjanjian lama, mulai dari Henokh, Adam, Henokh, terus Abraham, terus selalu ditekankan Tuhan hadir. Ya atau tidak? Nabi-nabi mereka Tuhan hadir. Itu penekanannya. Nah, begitu pula dalam zaman perjanjian baru. Kenapa Maria bisa dipilih? Karena Tuhan hadir di hidupnya, betul enggak? Maria. Tuhan bicara dulu. Sehingga Tuhan hadir dan menyatakan sesuatu. Saulus pembenci Tuhan Yesus. Makasih Ron, makasih semuanya nyiapin minuman, yang di rumah saya minum sendiri. Ya, Saulus pembenci Yesus, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia adalah orang yang mengizinkan Stefanus dihukum mati. Oh ini Terry dengan Nova baru datang. Oke. Kenapa? Kita ke suasana enggak? Oh, Udah ada orang. Itu aku bisa tahu kesini. Telepon semua orang. Ya udah, nyampe. Baru mulai. Akhirnya Tuhan Yesus diri hadir. Tahu tidak? Dalam hidup Saulus. Waktu dia perjalanan ke Damaskus atau ke Damaskus. Nah begitu Tuhan hadir, hidupnya berubah. Masih ingat ya? Dari pembenci Yesus akhirnya jadi pelayan yang luar biasa. Ingat Yohanes pasal 4, perempuan. Ingat gak kisah Yohanes 4? Loh, saya tanya ingat gak kisah di Yohanes pasal 4 ada perempuan yang jumpa Yesus siang-siang. Iya, orang perempuan Samaria. Hidupnya berubah. Penginjil pertama di dunia justru bukan lulusan teologi, bukan Petrus, bukan. Justru penginjil pertama di dunia perempuan ini. Dan masih ingat apa profesinya? Ayo, apa profesinya? Jelas sekali. Pelacur. Coba
buka ayat ini. Yohanes 4 ayat 39. Ini luar biasa, tercatat di Alkitab, penginjil pertama di dunia bukan murid Tuhan Yesus. Amin. Ya, Yohanes 4:39. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ayo ulang serentak. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Ya, stop dulu. Perkataan perempuan. Jangan main-main. Banyak orang di kota itu, nggak sedikit loh, banyak percaya kepada Tuhan Yesus karena Perkataan perempuan. perkataan perempuan itu. Saudara, ini penginjil pertama di dunia justru pelacur. Dan maaf, waktu dia berangkat dari rumah untuk mengambil air dan ketemu Tuhan Yesus, statusnya pelacur atau bukan? Jumpa Tuhan Yesus, Tuhan hadir di hidup perempuan itu. Saya pernah memperagakan di dialog diskusi mereka, Yesus dan perempuan itu dan beberapa anak saya. Ternyata itu nggak sampai 15 menit diskusi cerita soal air. Dan itu yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan nggak sampai 15 menit. Yesus hadir di hidup perempuan itu nggak sampai 15 menit. Merubah hidupnya. Nah, ini pertanyaan penting. Waktu dia balik ke rumah setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maaf, ini bukan soal penghakiman. Profesi dia masih pelacur nggak di mata tetangga-tetangga? Masih. Maaf. Kalau kita jadi tetangga perempuan ini, pulang-pulang, atau ngomong, hei aku ketemu Yesus begini-begitu. Maaf. Kita percaya nggak perkataannya? Kira-kira, maaf ini. Jawab, kira-kira kita percaya nggak? Enggak. Saudara, kenapa mereka bisa percaya? Maka itu ini kisah yang luar biasa. Penginjil pertama di dunia justru masih dalam status pelacur. Kok bisa? Karena jumpa dengan Tuhan. Seharusnya Selasa depan ini, tanggal lusa ya, ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, di Belanda, di Persantoration, ada seorang dari Indonesia namanya Saifuddin Ibrahim. Ternyata visanya nggak ada. Oh, saya cerita dia tentang dia. Kalau saudara pernah dengar Pondok Pesantren Al Zaitun, cari di Google. Itu pondok pesantren terbesar di dunia. Adanya di Indramayu. Santrinya 25.000 orang. Saudara, pesantren itu mewah. Mereka tidak perlu belanja dari luar, semua sayur, padi, daging, susu, semua dibuat sendiri. Itu cara nyuci piring, makan, masak lebih dari hotel bintang 5. Semua tempat tidur, kamar santrinya diatur kayak hotel. Nah, pendirinya cuma 2 orang. 1 Saifuddin Ibrahim, 2 Panji Gumilang. Masih ada yang satu ini. Nah, Saifuddin Ibrahim ini begitu bencinya kepada kekristenan. Anaknya 3 lagi. 1 dikasih nama Khomeini. Yang kedua dikasih nama Saddam Hussein. Yang ketiga dikasih nama Muhammad Gaddafi. Tapi suatu hari Tuhan hadir di hidupnya tanpa ada yang injili. Waktu dia coba cari salahnya Alkitab, Tuhan Yesus hadir sendiri. Wah, dia panik. Jadi berontak antara hati yang percaya dengan otak yang menentang. Dia perang dalam hatinya. Akhirnya hatinya nggak bisa menipu dia. Dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Dua masalah terjadi. Pertama, istrinya musuhi dia. Kedua, 3 anaknya membenci bapaknya. Yang keempat,
Ketiga, teman yang dirikan pondok pesantren itu marah, dikira kamu dia sudah gila dan macam-macam. Nah, yang paling fatal, kelompok Islam garis keras cari dia untuk dibunuh, karena buat mereka lebih baik kamu mati daripada kamu hidup. Nah, dalam hidupnya nggak sedikit orang yang jumpa Tuhan Yesus, karena dia ngerti ya. Nah, itu contoh-contoh dan ada banyak lagi kehadiran Tuhan merubah hidup orang. Nah, tolong perhatikan, ini yang dibenci oleh iblis. Tuhan hadir di hidup kita. Coba jawab pertanyaan, apa yang terjadi dengan kita, baik para hamba Tuhan, pengerja, aktivis, orang Kristen, segala kegiatan yang kita lakukan Tuhan gak hadir, tapi kita aktif. Jadi apa itu? Kosong. Enggak cuma kosong, apalagi hambar. Ada lebih fatal dari kosong, dari hambar. Ayo mikir. Sia-sia. Ada yang lebih parah lagi dari sia-sia. Apa? Binasa. Kecepatan. Mundur. Membosankan. Apa? Membosankan. Membosankan. Ada lagi satu. Oke, munafik. Lo betul nggak? Akhirnya kita cuma bersandiwara. Ya toh dilihat orang kita kelihatan rohani. Kalau doa kusuk betul, tunduk kepala nggak bangun-bangunnya. Kita nggak mau dia doa tidur. Maka itu kalau Tuhan nggak hadir dalam hidup kekristenan kita, kita ini munafik, membosankan, sia-sia, hambar. Tapi lebih parah daripada itu. Maaf, ada atau tidak orang dengan terpaksa melayani karena tugas? Nah, itu bukti Tuhan gak hadir, tapi kan jadwalnya pelayanan. Celaka gak orang kayak begitu? Nah, maka itu ingat, tidak ada hal lain yang iblis buat atas hidup gereja Tuhan selain menghalangi Tuhan hadir. Itu. Dan saya ulangi, iblis berhasil. Apa menyedihkan kalau kita lihat fakta. Kalau catat pengajaran yang tertinggi yang diajarkan Tuhan Yesus, kenapa tadi? Udah habis. Ulang lagi Instagramnya. Sudah lewat 1 jam. Belum Pak. Enggak tahu. Bentar. Salah itu. Mungkin internet terlalu pelan. Internetnya terlalu pelan. Internet terlalu pelan. Belum. Belum 1 jam tadi apa? Mati dia. Udah. Terus share lagi. Internetnya nyambung di mana ini? Ini ada data di mana? Oke ya. Ya harus share lagi. Saya lanjutkan. Ini penting. Penting kita ketahui. Supaya mulai hari ini kekristenan kita tidak sampai salah di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu mutlak, itu penting dalam hidup kita. Percuma kita buat apa saja kalau Tuhan tidak hadir. Jadi munafik. Maka itu ini harus kita tekankan baik-baik. Nah, saya kembali lagi. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus itu bukan kasih. Nah, kenapa? Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus, tolong catat, yaitu mengampuni. Banyak orang kaget kalau saya ngomong ini. Masa bukan kasih? Ingat, sebelum orang itu bisa mengasihi, dia harus bisa mengampuni lebih dulu. Betul atau salah kalimat? Ya toh? Silakan bicara tentang kasih, silakan merenungkan tentang kasih. Tapi kalau kita nggak mengampuni, kembali akhirnya jadi munafik, jadi pura-pura. Jadi pengampunan ini yang berhasil iblis gagalkan,
terjadi di hidup kita. Coba renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mana lebih mudah, pergi ke gereja kebaktian atau mengampuni? Pergi ke gereja. Nah, itu dia masalahnya. Ke gereja jauh lebih gampang daripada mengampuni. Oke. Mana lebih mudah, berdoa atau mengampuni? Berdoa. Itu. Mana lebih mudah, baca Alkitab atau mengampuni? Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni? Saudara, renungkan. Iblis berhasil ketika pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah apa tadi? Mengampuni. Evangelis di hidup gereja Tuhan. Siapa tahu satu-satunya penyebab kenapa gereja bisa pecah-pecah? Bertengkar, bukanlah gereja baru. Jawabannya kan tidak mengampuni. Gampang kok buka gereja baru lagi. Apa susahnya? Tapi bukan itu jalan keluarnya. Kenapa suami istri, coba dengar, banyak atau sedikit suami istri rajin bertengkar? Loh, kok tertawa? Saya tanya yang belum menikah besok ya. Belum menikah. Ayo, banyak atau sedikit suami istri rajin bertengkar? Wake. Pendeta pun. Karena tidak bisa mengampuni. Betul kamu bohong. Awas sebab menikah ya. Apapun. Gak mengampuni. Maka itu ingat lagi sekali. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Oke? Kenapa Tuhan tidak adil kalau kita tidak mengampuni? Saya nggak tahu bahasa Jermannya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Satu-satunya tempat Tuhan hadir itu namanya tutup pendamaian. The mercy seat bahasa Inggrisnya. Coba lihat yang bahasa Jerman, Keluaran 25 ayat 22. Apa bahasa Jermannya ya? The mercy seat, tutup pendamaian yang di atas tabut perjanjian itu. Retaknya hubungan satu dengan yang lain karena tidak bisa mengampuni. Jadi apa saja yang rusak dalam hidup kita karena tidak mengampuni. Ingat itu Bapak. Keluaran coy temos 25 ayat 22. Apa bahasa Inggris? Bahasa Jerman tutup pendamaian. Sündeckel. Apa? Sündeckel. Sündeckel. Sündeckel, ya. Jangan bahasa Jerman itu terjemahan apa? Luther atau Schlachter. ya, Schlachter. Starter. Schlachter. Warte mal. Neue Übersetzung. Sama. Deckplatte. Deckplatte. Deckplatte, ja. Deckplatte. Deckplatte. Ada kata damai nggak? Werden dir begegnen und von der Stelle zwischen zwei Cherubim aus mit dir reden und dir die Anweisung für die Israeliten geben. Cherubim mungkin. Bukan, cherubim itu malaikatnya. Deckplatte. Oh, deckplatte. Tutup pendamaian. Kenapa itu dokter? Oh, udah ya. Nah, karena tempat hadirnya Tuhan itu tutup pendamaian, maka kalau kita nggak berdamai, tutup itu rusak. Kok nggak bisa? Satu-satunya alasan, satu-satunya penyebab, satu-satunya ayat di dalam Alkitab, satu-satunya. Kapan? Mengapa? Kok bisa? Kita disebut anak-anak Tuhan. Itu cuma satu ayat di Alkitab. Bukan karena kita dibaptis. Nah ini mengagetkan. Bukan karena kita sudah ambil perjamuan kudus. Bukan kita ganti nama dari Muhammad ke Daniel misalnya. Bukan. Buka ayat ini. Matius 5 ayat 9. Satu-satunya ayat. Maka itu kalau kita gagal dengan ayat ini,
berarti status kita gagal juga sebagai anak Bapa di surga. Apa bunyinya? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang Ya, yang berbahagialah orang yang membawa damai. membawa damai. Terus karena mereka lah yang disebut anak-anak Tuhan. Jadi bukan karena pakai kalung salib, bukan karena kemana-mana bawa kita, bukan karena rajin sembahyang, kita disebut anak-anak Bapa di surga. Cuma satu syaratnya, yaitu karena kita membawa damai. Apa arti kata lain membawa damai? Gak punya musuh. Bahasa Jermannya tolong bacain ayat 9 Matius 5. Yuk, yang bawa. Inggris boleh, Inggris dulu. 9. Ya, orang Amerika. Matius 5 ayat 9. Yang sudah ketemu siapa? Jerman, Inggris dulu. Siapa? Sudah sampai. Ya. Jerman. Ya. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Kinder Gottes genannt. Apa? Membawa damai. Frieden ausgehen. Frieden Ausgehen, genau. Bahasa Inggris? Amplified. Peacemaker. Sama. Pembawa damai. Saudara ingat loh, tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Kecuali satu hal, yaitu pembawa damai. Artinya gak punya musuh. Awas kalau masih ada di antara kita. Sungguh, kodens, saya nggak punya musuh, cuma ada beberapa orang yang malas ketemu. Sama. Awas, nggak punya musuh tapi malas ketemu. Awas. Serius. Pokoknya nanti malam kita di Jerman ya, semalam sebelum tidur periksa. Masih ada koleksi musuh nggak di hati? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Bertanya, ada nggak? Coba jawab. Ada. Ini masalah besar, saudara. Kalau kita tidak berdamai, tidak mengaku. Inti dari doa Bapa kami, awas bilang, berilah kami makanan kami, harus makanan. Inti doa Bapa kami dan ampun kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada. Di sini lagi menemukan perbedaan agama Kristen dan agama apapun juga. Semua agama di dunia untuk umat mereka dapat pengampunan dari Tuhannya itu mudah. Kalau bisa bayar sesuatu. Ya? Kalau bisa melakukan ini, melakukan itu, nah itu baru diampuni. Itu pun masih ditimbang oleh Tuhan. Tapi Bapa di surga beda. Kita diampuni bukan karena buat ini, buat itu, bayar ini, bayar itu. Kita diampuni karena kita mengampuni orang lain. Ini perbedaan. Maka itu masih ingat Matius 18? Coba buka ayat yang ke-34 sampai 36. Mengapa ada peristiwa yang dikatakan Tuhan Yesus? Satu orang punya hutang, saya pakai euro aja, 1 juta euro. Gaji sebulan cuma 300 euro. Kapan lunasnya? Akhirnya orang ini minta kesempatan kepada raja yang punya uang. Akhirnya raja berkata, oke, aku bebaskan hutang. Baru keluar dari rumah raja, orang ini ketemu temennya yang cuma hutang 100 euro. Tapi dipaksa untuk bayar. Masih aja kisah itu. Dan dia dicekik, pukuli, masuk penjara, bayar. Nah, ada temannya yang lihat. Hutangku 1 juta euro, dibebaskan ini cuma 100. Ayat 34, 1, 2, 3. Hebat. 1, 2, 3. Marahlah tuannya itu, terus menyerahkannya kepada algojo. Saya cuma tanya, apa bedanya algojo dan tukang pijat? Loh, ditanya kok. Beda tidak?
Dan algojonya nggak satu loh. Algojo. Marahlah raja tuanya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Sudah digebuki. Kira-kira jadi apa? Gembuk saja. Terus suruh apa lagi? Dan melunaskan yang 1 juta euro tadi sudah lunas. Sekarang digebukin oleh algojo, suruh bayar lagi. Terus ayat 35. Maka Bapakku yang di Ini surga, saudara perhatikan. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu. kita. Kamu kalau Masing-masing tidak mengampuni saudara, tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. enggak sekedar mengampuni, tapi segenap hati. Saya tidak tahu saudara-saudara yang sudah lama tinggal di Jerman, apa yang saudara ikuti sejak hari Rabu kemarin tanggal 23 Oktober ketika Presiden terpilih Indonesia memilih menteri-menteri, keempat Prabowo diangkat jadi menteri. Betul? Saudara? Saya ikut diskusi dengan banyak orang soal media. Saya cuma katakan apa yang dilakukan Jokowi itu dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Betul? Petrus nyangkal nggak? Ya, Berapa kali? 3 kali. Salah, 7 kali. Kaget. Petrus nyangkal 7 kali. 3 kali betul waktu Yesus jadi di rumah imam besar Kayafas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, dia balik lagi, itu nggak percaya. Yang kelima kali waktu Maria ibu Yesus bersama murid perempuan yang lain menjenguk ke kubur, betul Yesus bangkit, Petrus nggak percaya. Yang keenam kali waktu 2 murid lagi kecewa pulang kampung, masih ingat? Kayak Maus, ingat ya? Nah, akhirnya ketemu Tuhan Yesus, mereka balik ke Yerusalem. Petrus nggak percaya. Yang ke-7 kali waktu Petrus kembali menangkap ikan. Masih ingat nggak Yohanes 21? Ayo kira-kira kalau Yesus model saudara, ketemu Petrus sudah 7 kali nyangkal, kira-kira diapain? Coba. Sate. Apa? Di sate itu tapi pagi itu Yesus ngajak Petrus sarapan. Itu luar biasa. Dan nggak cuma diajak sarapan, dikasih posisi kebalakan domba-domba. Itu mewakili Tuhan Yesus. Semua orang ribut ketika Prabowo dipilih jadi menteri pertahanan lagi, yang menjalankan uang paling besar anggarannya dari semua kementerian. Tapi lihat cara Jokowi. Musuh nggak Prabowo buat dia? Sama. Semua orang tahu apa yang Prabowo buat. Tapi kok bisa Jokowi memberikan ini dasar? Nah, itu yang Tuhan Yesus buat. Jadi Petrus ini diampuni. Nah, apa arti kata mengampuni dengan segenap hati? Baca 1 Korintus 6 ayat 11. Ini arti mengampuni dengan segenap hati. Dan lagi sekali Presiden Joko Widodo menggunakan ayat ini. Dan ini luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 11. Udah, baca 1, 2, 3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, dahulunya apa? Nanti baca di rumah mulai ayat 9. Ayat 9 sampai ayat 10 itu ada belasan daftar dosa. Pezina, pencuri, penipu, orang kikir, penjahat, semuanya ada. Itu nanti baca di rumah ya, karena waktu. Dulu beberapa orang di antara kita juga begitu. Tapi sekarang baca 11 masih. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. 2, kamu telah dikuduskan. 3, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam
Tuhan kita. Saudara perhatikan. Papa mengampuni kita dengan 3 tingkatan yang luar biasa. Tolong Terry bacakan bahasa Jermannya. Disucikan, itu nomor 1. 2, dikuduskan. 3, dibenarkan. Tolong perhatikan. Maka gereja harus melakukan pengampunan kepada dunia dengan 3 langkah juga. Ya, bacakan bahasa Jermannya. 1, yang langsung aja disucikan. Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr. Okay, Nummer 11. Und das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr rein gewaschen. Gewaschen, genau. Rein, gewaschen. Genau. Und? Seid ihr geheiligt. Oh, masih geheiligt. Ja. Und dann seid ihr gerecht gesprochen worden. Gerecht gesprochen. Gerecht gesprochen. Itu yang ketiga. Dibenarkan. Tolong catat. Saudara dan saya harus bisa. Gak cuma mengampuni seseorang. Mengampuni itu baru 2 langkah. Menyucikan dan menguduskan. Apa artinya? Menyucikan itu nutupi. Semua kita pasti bisa nutupi kesalahan orang yang pernah salah kepada. Tapi menutupi itu bisa dibuka lagi. Nah, ketika suami istri hanya menutupi kesalahan pasangannya, maka sesekali kalau disakiti lagi dibuka, lihat ini. Ungkit lagi, ungkit. Awas saya nggak tahu. Ngungkit lagi, ingat yang dulu, ingat yang dulu. Menguduskan itu menghapus. Kalau dulu pakai pensil atau pakai pulpen, dihapus, masih bisa dilihat lagi nggak bekasnya? Ya masih ada nggak? Garisan itu, ngerti nggak tulisan di bawah di kita pakai karbon masih bisa kelihatan. Oke? Tapi yang ketiga ini yang harus kita lakukan, dibenarkan. Gerecht apa gesprochen? Gerecht gesprochen. Itu artinya dianggap nggak pernah berbuat salah. Nah, saya diskusi dengan banyak orang sejak hari Rabu kemarin. Ini masih sakit. Pak Presiden Jokowi menganggap Prabowo nggak pernah berbuat salah. Ini gila kita. Betul. Kalau sampai dia berani ngangkat orang ini dan nggak main-main, mungkin logika saya kalau cuma Menteri Agraria oke lah. Ini pertahanan loh saudara. Dan di dalam diskusi di sosial media ini bisa ngajak kudeta. Karena di bawah dia ada pasukan yang besar. Apalagi dia mantan jenderal. Ingat kejahatannya di masa lalu, itu kan dikorek-korek bukan? Tapi lihat sikap Presiden. Jadi gereja nggak cuma mengampuni, memaafkan, tapi harus menganggap orang itu nggak pernah berbuat salah. Kok ada yang ngamen sih? Aduh. Amin. Terpesona. Ini luar biasa. Oke, saya beri ilustrasi ya. Contoh, saudara punya teman baik, betul-betul baik. Berangkat dari Indonesia ke Jerman sama-sama susah dari Indonesia. Sampai di Jerman, sama-sama berjuang. Puji Tuhan, sama-sama dapat uni yang baik, sama-sama semua. Teman baik. Suatu hari dia bilang kepada saudara, aku lagi kepepet. Punya nggak 50 euro? Ini 2 minggu aku balik. Namanya teman kok. Dikasih. Nanti juga enggak. Cuma 2 minggu kali 100 kok enggak balik juga. Nanti juga enggak. Ini teman baik. Betul? Satu hari setelah sekian waktu, aku kepepet. Aku pinjam 100 euro. Di 2 minggu aku balik. Kasih anak teman. Tapi di pikiran
Muncul apa? Iya, nggak balik. Tapi kita beri, bukan nggak beri loh. Tapi itu manusia. Masih ingat yang dulu. Tapi kalau kita membenarkan dia, sama sekali mau dulu nggak ada. Ini hal baru. Kalau saudara bisa melakukan ini, hidupmu luar biasa. Nggak amin lagi. Oh, susah. Mikir lagi, gak usah dipikir. Ya susah, nggak susah. Harus. Inilah posisi yang Tuhan Yesus ingin kita miliki dari dia. Coba buka Yohanes 20 ayat 23. Otoritas tertinggi yang diberikan kepada gereja dari Tuhan Yesus bukan doa, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengusir setan. Otoritas tertinggi yang Tuhan beri kepada gereja adalah ini. Baca Yohanes 20 ayat 23. 1, 2, 3. Jikalau engkau mengampuni dosa orang. Stop dulu. Saudara, semua agama di dunia itu memberikan perbedaan antara memaafkan dan mengampuni. Satu kali saya baru sadar ini ketika saya ketemu beberapa tokoh dari beberapa agama berbeda soal mengampuni. Mereka protes. Maaf Pak Pendeta, yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Kalau manusia itu memaafkan, saya itu baru ngerti bedanya di situ ternyata. Dan itu betul. Kita itu nggak punya kuasa mengampuni, karena yang punya kuasa mengampuni kan cuma Tuhan, betul tidak? Maka itu perhatikan, satu-satunya perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan dan selalu membuat orang-orang Farisi, imam-imam marah tersinggung, hanya kalau Yesus mengampuni orang. Ingat, coba lihat baca 4 Injil. Begitu Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu diampuni." Itu marah itu imam-imam, paling orang-orang Farisi. Betul? Sampai satu kali saya tuh pernah mikir gini, Tuhan kok jauh ini bahasa sekali. Kalau mau ngampuni dosa orang, jangan ada mereka, dan ribut terus. Boleh gak saya berpikir seperti itu? Saudara, ternyata manusia tidak punya kuasa untuk mengampuni, hanya memaafkan. Tapi lihat ayat. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Pelan-pelan. Ternyata ada bedanya. Kita tidak mengampuni orang berdosa. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Ternyata beda. Mengampuni orang berdosa, orang itu punya salah kepada kita. Dan ini harus. Kan Yesus berkata, musuh kita diapakan? Diracun? Dia makan musuh kita. Masa lupa Tuhan Yesus dia apa? Musuh harus kita apakan? Berkati. Betul? Bahkan suruh doakan orang membenci kita. Nah itu kalau orang berdosa. Tapi ini dosa orang, beda ternyata. Artinya kalau ada orang berdosa yang kita nggak kenal, jadi orang itu nggak salah kepada kita, tapi dia buat dosa. Begitu ketemu saudara dan ketemu saya, kita punya kuasa, dosamu diampuni. Orang itu lega. Contoh, di antara semua gereja di dunia, hanya gereja Katolik yang menggunakan ayat ini. Maka itu kalau saudara orang Katolik pasti tahu, ada 7 sakramen gereja Katolik, betul? Salah satunya adalah sakramen pengampunan dosa. Nah, jadi ketika ada umat berbuat dosa, entah kepada Tuhan, entah kepada sesama, datang kepada pastor yang disumpah, tidak boleh membocorkan. Sekarang secara psikologis, lega orang itu, betul nggak? Karena sudah diampuni dosanya, dan pastor itu jadi perantara. Ngerti nggak maksudnya?
Nah, jadi menurut ayat ini Yohanes 20:23, bukan cuma pastor yang punya kuasa mengampuni. Saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus punya otoritas yang sama. Katakan amin. Dahsyat gak kalau kita ini punya kuasa untuk mengampuni? Loh, dahsyat tidak? Coba baca lagi. 1, 2, 3. Jikalau. Nah, sekarang ganti aku. 1, 2, 3. Jikalau aku mengampuni dosa orang, maka orang itu diampuni. Tapi ini yang kedua yang celaka. Coba baca. Ron, cepat balik Ron, kamu sebelum hilang. Ulang, baca yang kedua. Jikalau 1, 2, 3. Aku Ya, menyatakan dosa orang tetap ada, maka tetap ada. wih, ini ngeri sudah. Jadi kita sebagai gereja nggak cuma punya otoritas mengampuni dosa orang, tapi ada keseimbangan. Kita pun bisa jadi jahat kalau tidak mengampuni orang. Berarti dosa orang itu tetap ada. Sering nggak tanpa sadar kita pasang stempel ke seseorang? Betul? Sering nggak stempel? Dan kata dasar lu. Betul? Saudara, hati-hati. Jadi di dunia ini banyak orang berbuat dosa bukan karena setan, tapi gara-gara setan-setan Kristen ini. Siapa tuh setan Kristen? Orang Kristen jadi setan karena tidak mau mengampuni. Wih, ngeri sekali. Ayo hari ini kita menyadari bahwa iblis sudah sangat berhasil membuat Tuhan gak adil di hidup kita. Ingat, betul? Ron cepat Ron, yang kedua belum kamu baca, terlambat. Jadi iblis sudah sangat berhasil membuat kita tidak mengampuni. Apalagi menyatakan dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Dosanya tetap ada. Maka itu hati-hati. Kalau kita ngomongin orang yang bersalah 5 tahun yang lalu dan orangnya masih kita omongin sampai hari ini, salah 5 tahun yang lalu, itu ayatnya. Berarti kita menyatakan dosa orang itu tetap ada. Padahal mungkin dia sudah bertobat 3 tahun yang lalu. Bisa nggak terjadi? Kan kita nggak tahu. Jadi kita jahat. Kesalahan 5 tahun yang lalu masih kita bicarakan sekarang. Padahal orang itu sudah bertobat 3 tahun yang lalu. Wih, ngeri sekali. Maka itu ayo kita belajar seperti Tuhan Yesus. Melihat seseorang itu pada hari ini, katakan amin, bukan yang dulu. Maka itu jangan ngomongin orang tentang yang dulu. Kita nggak tahu. Betul nggak? Kita nggak tahu kok. Dia sudah bertobat atau belum. Misalnya pun dia belum bertobat, tetap bukan urusan kita. Saudara dan saya tetap melihat dia di hari ini, ciptaan baru dalam Yesus. Amin. Ini konsep. Nah, saya tanya kepada saudara, dengan firman ini, kira-kira dalam gereja hanya murid Yesus berhasil atau gagal? Ini yang menakutkan. Gagalnya nggak main-main. 1 Yohanes 3 ayat 15. Gagal kalau tidak mengampuni itu nggak main-main. 1 Yohanes 3:15. Siapa pembunuh manusia itu? Tadi tak bacakan bahasa Jermannya. 1 Yohanes 3:15. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang. Berarti ada yang terkecuali nggak? Setiap orang yang membenci siapa? Saudaranya. Statusnya apa? Pembunuh manusia. Ingat. Jadi buat undang-undang surga, pembunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Benci saudaranya, dia adalah pembunuh. Saya pakai
hal yang tadi. Mungkin saudara tetap ngotot, saya nggak benci, cuma malas ketemu. Sama tidak? Nah jawab, sama tidak? Berarti orang itu statusnya membunuh manusia. Lanjut, dan kamu tahu 1, 2, 3 bahwa tidak ada seorang. Ayo, dan apa? Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Berarti orang itu kemana kalau mati? Walaupun Kristen, walaupun pendeta, maaf, ke neraka. Saudara jangan main-main. Saya ulangi, tidak ada hukum di dunia ini yang sehat Tuhan Yesus. Enggak suka seseorang itu pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang akan memiliki hidup yang kekal. Bahasa Jermannya kan? Okay, 15. 15. Ja. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr. Genau. Und das wisst ihr. Ein Mörder hat das ewige Leben nicht in sich. Tapi saya heran, ada orang yang gak takut karena dendamnya itu. Ya. Maka itu saya ulangi, apa pelajaran tertinggi, hukum tertinggi dari Tuhan Yesus? Mengampuni, bukan yang lain. Ingat, lebih mudah memberi persembahan daripada mengampuni. Lebih mudah berdoa daripada mengampuni. Lebih mudah belajar Alkitab daripada mengampuni. Lebih mudah ikut kebaktian hari Minggu daripada mengampuni. Ingat, karena itu yang dibenci oleh Yesus, yaitu mengampuni. Pokoknya malam nanti sebelum tidur periksa, masih ada koleksi musuh. Apalagi kalau musuhnya dulu sebelum berangkat ke Jerman, masih di Indonesia, masih itu. Harus supaya kita merdeka. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo kita diskusi. Ada yang mau tanya? Ayo. Ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Ngerti ya, kalau ngerti harus Amin. mengampuni. Apa kalau ngerti? Amin. Harus, betul? Jangan main-main. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 14-15. Ini bagian terakhir. Matius 6 14-15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terus, tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. kalau pakai bahasa Jawa, ya wis. Yowis. Ya wis mau apa lagi, ya wis. Jadi kita diampuni karena kita mau mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita juga tidak diampuni. Dan kalau kita tidak diampuni, status kita tetap orang berdosa. Jangan main-main. Saudara, sungguh biarlah mulai hari ini ayo kita serius. Jangan sibuk yang lain. Ingin dengar khotbah yang tinggi-tinggi. Ingin dengar pelajaran yang terjemahan. Aku ingin tahu ini. Kalau malaikat dengar saudara begitu, mereka bilang peraya. Yang lain aja belum, yang satu aja belum, mau cari yang lain lagi. Pokoknya ini inti kekristenan kita, mengampuni. Amin. Jangan sudah sampai neraka baru nyesel, telat. Tidak hari ini. Pokoknya ini bersih, nggak ada musuh sama sekali. Jangan lihat saudara kita di tahun-tahun yang dulu. Lihat yang lain. Amin. Amin. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 14. Ini klimaksnya. Ini highlight-nya kalau kita tidak mengampuni. Ibrani 12 ayat 14. Nanti saya minta juga bacakan bahasa Jerman. Ya, 1, 2, 3.
Stop. Berusaha. Bahasa Jermannya apa? Ya? Kalau berusaha tergantung siapa? Nah, bukan tergantung Tuhan. Maka itu jangan pernah berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya bisa ngampuni bajingan itu. Harus doa itu tergantung siapa? Apa bahasa Jermannya ada kata pertamanya? Setz alles daran. Setz alles daran, ya. Dran setzen. Jangan main. Berusaha ngapain? Ayo ngapain? Hidup damai. Berusaha apa? Hidup damai. Hidup damai dengan berapa orang? Semua. Semua orang itu berapa? Ya. Bukan banyak, salah. Pokoknya orang. Misalnya di daerah Freiman ini penduduknya 50.000 misalnya. Jangan berkata gini pada Tuhan, Tuhan, aku sudah bisa berdamai dengan 49.999 orang. Tinggal yang satu. Jadi tetap salah nggak? Iya, semua. Nah, ada terjemahan yang salah. Harusnya begini. Dan kejarlah perdamaian. Tapi di situ ditulis kekudusan. Ya nggak salah. Kalau nggak berdamai itu nggak kudus hidup ini. Jadi nggak kudus itu nggak cuma nggak berzina, tapi nggak berdamai itu nggak kudus. Udah? Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayo jujur jawab. Kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Kalau masih ngotot, udah semua pun sudah. Maaf saya nggak ngerti, nggak usah tanya itu. Ketemu nggak? Ngelihat nggak bisa, ngotot bisa ketemu. Ini. Nah artinya apa kalau nggak bisa ngelihat Tuhan, nggak ketemu Tuhan? Ketemu setan. Ketemu setan, betul. Neraka. Saudara, ini yang kita perlu belajar kata-kata ini. Tanpa berusaha hidup damai dengan semua orang, kita nggak bisa ngelihat. Bahasa Jerman kan? Okay. Setz alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben. Genau. Und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Niemals. Nggak akan melihat. Jadi jangan main-main dengan soal ini. Setuju mulai hari ini? Termasuk di rumah, jangan anggap enteng tidak berdamai dengan semua orang. Jangan. Nah, cuma ada satu di antara dua yang dengar sekarang. Kalau kita merentaati, maka hidup ini lega betul-betul. Betul tidak? Hidup nggak punya musuh, itu lega. Betul? True freedom. Amin. Nah sekarang dibalik aja. Kalau saudara nggak mengalami kelegaan, berarti masih kurang urusan sendiri pokoknya. Tugas saya sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran ini. Selanjutnya tergantung masing-masing kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa di sini.